Jumpa lagi sobat-sobat lansia dengan saya Aji. Dalam video kali ini, sebelumnya saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu dan salam sejahtera. Dalam video kali ini saya ingin mengetengahkan satu hal yang mungkin sudah lama trennya, tapi saya ingin mengajak sobat lansia untuk mencoba menyimak apa yang saya sampaikan dan kalau tertarik bisa mencoba mempraktekkan. Kali ini yang ingin saya ketengahkan adalah mengenai cara pembuatan ekoenzim. Apa itu ekoenzim? Ekoenzim itu sebetulnya adalah cairan multiguna yang aplikasinya bisa dipakai untuk kegiatan atau keperluan rumah tangga, pertanian, peternakan, dan sebagainya. Pada dasarnya ekoenzim itu adalah proses mempercepat reaksi biokimia di alam untuk menghasilkan enzim yang berguna dengan menggunakan sampah buah dan sayuran. Sampah buah dan sayuran saja. Nah, cairan itu yang nanti setelah terjadi proses fermentasi kan dibuat nanti selama 3 bulan, itu bisa menjadi pembersih rumah maupun sebagai pupuk alami dan pestisida yang efektif. Ini sih yang menarik itu, apalagi saat musim corona atau COVID-19 ini, tentu pestisida yang dihasilkan bisa juga kita pakai untuk hand sanitizer, bisa untuk pembersih rumah tangga atau alat-alat lain yang kemungkinan terpapar oleh virus COVID-19 ini bisa kita bersihkan dengan cairan ekoenzim ini. Nah, dari mana sih ini ide ini? Dari bacaan yang saya buat menjadi referensi, sebetulnya ini konon dihasilkan atau diinisiasi oleh para pecinta barang-barang organik, ya sayuran organik dan seterusnya, yang memanfaatkan limbah organik ini untuk bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan. Dan yang pasti dari hasil sebuah studi, ternyata sampah yang dihasilkan di rumah tangga di Indonesia ini 60% terdiri dari sampah organik, dan yang termanfaatkan baru sekitar 6-7% saja. Sisanya ini masih dibuang ke tempat pembuangan sampah akhir yang kapasitas sebetulnya sudah mulai kewalahan untuk menampung limbah rumah tangga. Dan problem pengelolaan sampah ini atau manajemen sampah ini terjadi tidak hanya di Indonesia, seluruh dunia punya problem mengenai limbah sampah ini. Nah, salah satu yang ingin saya sampaikan pada para lansia adalah bagaimana memanfaatkan limbah organik yang diproduksi setiap rumah itu menjadi bermanfaat. Bahannya sederhana, hanya 3 saja. Hanya limbah rumah tangga berupa yang organik, ya, berupa sayuran maupun buah-buahan, air dan gula merah, cuma itu aja. Dan komposisinya cuma 1 gula merah, kemudian yang kedua 3 bagian, jadi 1 bagian gula merah, 3 bagian dari limbah sayuran dan buah-buahan tadi, yang ketiga adalah air, itu 10 bagian, 1, 3, 10. Kemudian setelah campur, kemudian diletakkan dalam tempat wadah dan ditutup. Wadahnya ingat, lebih baik dari plastik saja. Nanti saya perlihatkan wadah yang saya pakai. Jangan dari logam maupun dari gelas, ya, nanti pecah meledak. Baik, jadi sebelumnya saya sampaikan terima kasih. Informasi ini saya peroleh secara daring atau dikirim melalui medsos oleh Ibu Putu Fairly dari Bali. Ini Ibu Putu Fairly yang sharing gagasan mengenai ekoenzim ini ke anggota
grup dari IPHI Kuta Selatan, Ikatan Perusahaan Haji Indonesia di Kuta Selatan. Yang kedua ada teman saya Bu Tarsisya Widyasuti, teman dulu waktu kuliah di UI, di Magister SDM UI, itu juga sharing, tapi nggak tahu apakah Mbak Tuti ini sudah membuat atau belum. Tapi kalau Ibu Putu Ferry ini sudah, saya lihat foto-fotonya. Oke, mari kita lihat bagaimana cara membuatnya. Sobat lansia, tadi saya sampaikan ya, ada 3 bahan yang kita pergunakan. Saya menggunakan ini basisnya satuannya 1 kilo gula merah yang sudah saya cacah ya. Kemudian ada ini 3 kilo limbah organik, yang saya pakai adalah sayuran dan kulit buah. Kemudian saya menggunakan ember ini, ember bekas cairan gitu, tapi bukan cat ya, hampir mirip ya dengan galon cat itu, tapi ini bukan untuk galon, tapi ada cairan itu saya beli di sebuah toko barang-barang bekas. Dan nanti ini tutupnya nanti akan dipakai untuk menutup ini galon ini. Dan sudah saya isi dengan 10 liter air. Saya menggunakan takaran ini, tadi sudah saya tuangkan 10 liter air. Kemudian sebagai perbandingan tadi ya, karena rasionya 1, 3, dan 10, ukurannya ini, jadi saya pakai ukuran adalah gula merahnya. Gula merahnya 1 bagian, ini 10 liter. Kemudian sampah limbah organiknya 3 bagian 3 kilo. Ini kemudian akan saya campurkan ya. Saya nggak tahu urutannya apa, tapi toh nanti akan tercampur semuanya dalam ember galon ini. Akan saya masukkan gulanya dulu. Ya. Gula saya masukkan. Kemudian limbah sayuran dan buah-buahan tadi sudah saya bersihkan, saya cuci, saya iris, saya rajang. Kemudian akan saya masukkan ke dalam ember ini. Ini ada kulit jeruk, ada kulit pisang, ada batang buncis, potongan batang kangkung. Ya, pokoknya limbah organik, sayuran dan buah-buahan yang diproduksi oleh rumah kami. Ini baru pertama kali. Tentu saya akan menggunakan kata-kata Bismillahirrahmanirrahim untuk mulai membuat pupuk ini, cairan ekoenzim ini. Nah, dalam salah satu WA-nya ada pesan dari Bu Putu Ferry ini, supaya volume cairan untuk ekoenzim ini bisa 60%. Jadi 2/3 dari volume galon ini yang bisa dipakai. Setelah itu ini ya, masih ada beberapa sisanya yang masih ada, kira-kira 1/3 lagi, jadi 30% masih kosong. Nah, mudah-mudahan nanti bisa prosesnya bagus. Ya, Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan berhasil. Katanya siapapun berusaha akan mendapatkan hasilnya. Itu dia yang jadikan
rumusan atau niatan dari pembuatan ekoenzim ini. Kemudian saya tutup, kemungkinan akan saya tempatkan di tempat yang teduh, tidak di luar ini, di tempat yang teduh. Dan seperti yang disampaikan, itu nanti akan saya tutup setiap hari selama 2 minggu atau 1 bulan. Itu tutupnya dibuka, maksudnya untuk melepaskan gas yang terbentuk di dalam proses fermentasi ini, di dalam ember atau galon ini. Jadi setiap hari katanya dibuka. Nanti akan saya tanyakan berapa lama, tapi saya pikir sekedar untuk merilis gasnya itu mungkin tidak terlalu lama ya, 1 menit sudah cukup ya, setiap hari selama 2 minggu sampai 1 bulan. Setelah itu seperti apa akan saya laporkan ya kepada Bapak dan Ibu Sobat Lansia, prosesnya seperti apa. Sampai nanti insya Allah kalau ada umur panjang 3 bulan ke depan, sekarang udah Agustus, September, Oktober, pertengahan November. Nah, Oktober nanti insya Allah tahun 2021 saya ulang tahun yang ke-70. Mudah-mudahan ini bisa menjadi hadiah ulang tahun saya. Baik Bapak Ibu Sobat Lansia yang saya hormati, demikian pembuatan ekoenzim yang saya sampaikan pada Bapak Ibu Sobat Lansia. Mudah-mudahan memberi inspirasi untuk Bapak Ibu melakukan hal yang sama, karena manfaatnya banyak. Selain untuk mendaur ulang sampah organik yang diproduksi oleh rumah tangga kita, bisa berubah menjadi barang atau cairan yang sangat bermanfaat untuk kehidupan kita. Tadi sudah disebutkan bisa untuk desinfektan, bisa untuk pupuk tanaman dan sebagainya, bisa untuk antioksidan juga ya. Nah, sehingga kalau kita lihat manfaatnya yang banyak, mungkin tidak hanya satu ini yang akan saya buat. Insya Allah beberapa waktu yang akan datang akan saya coba buat lagi. Mungkin seminggu sekali satu, seminggu lagi satu. Kita kumpulkan dulu limbah organik dari sampah rumah tangga. Mungkin cukup 1 minggu sudah cukup untuk berapa kilo. Nanti saya pengen nanti kalau seperti ini kelihatannya untuk 3 kilo sampah organik ini dengan 1 kilogram gula merah. Demikian Sobat Lansia, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk subscribe ya, like dan share kalau memang pengalaman ini bermanfaat, terutama untuk keluarga, sharing pada anak, mantu, cucu. Demikian, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Selamat menikmati kegiatan apapun. Salam sejahtera dan salam lansia.